Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, teman prodi sosiologi agama yang berbahagia, marilah kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita banyak kebaikan hidup dan keberuntungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah memberikan jalan keselamatan kepada kita semuanya, jalan kedamaian hidup yang abadi kepada kita semuanya, jalan kebenaran hidup yang kekal kepada kita semuanya, yaitu jalan iman dan Islam. Dan besok di hari kiamat kita semuanya insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena hal lain yang tidak bisa ditinggalkan karena mengalami banyak masalah misalnya. Mudah-mudahan segera berkumpul kembali bersama kita doakan dan Allah segera menolongnya sehingga bisa ikut kuliah sesuai dengan apa yang sistem yang kita jalankan bersama. Teman-teman sosial agama yang berbahagia, jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah studi peradaban Islam ini, sub mata kuliah peradaban Islam pada zaman kemunduran. Jadi dark era ya, kalau dalam bahasa Inggris itu zaman kegelapan. Jadi seperti kita ketahui pada masa-masa peradaban Islam tumbuh pada zaman Nabi sampai zaman Khulafaur Rasyidin, itu peradaban Islam tumbuh pesat lewat ekspansi kekuatan militer dan juga pengutusan para mubaligh, sehingga wilayah Islam yang tadinya hanya di Madinah dan Mekah kemudian meluas sampai ke Damaskus, Syria, di Irak, di Iran, di Palestina, Mesir dan sebagainya itu ya. Sehingga yang kemudian kita kenal dengan wilayah Jazirah Arabia. Lalu pada masa-masa selanjutnya setelah Khulafaur Rasyidin, masa Khulafaur Rasyidin ini hilang habis karena meninggalnya, terbunuhnya Khalifah Ali, maka muncullah periode peradaban Islam yang baru, yaitu pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama kali khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan saudaranya Khalifah Utsman bin Affan, sahabat Nabi Muhammad SAW itu ya. Jadi pada masa Muawiyah ini peradaban Islam pada masa dinasti ini muncul sistem monarki ya, yang tadinya tidak dikenal di dunia Islam pada zaman Nabi maupun zaman Khulafaur Rasyidin. Maka muncul sistem monarki yang kemudian dikenal dengan monarki Islam atau kekhalifahan itu ya. Karena pada akhirnya pengganti khalifah setelah Muawiyah ini tidak dipilih berdasarkan pemilihan umum, tetapi lewat penunjukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Yazid, lalu diteruskan kepada khalifah-khalifah yang selanjutnya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya itu. Pada masa dinasti Umayyah ini peradaban Islam mencapai keemasannya juga karena Jazirah Arab mampu membentuk sebuah peradaban baru, yaitu peradaban Islam yang coraknya adalah Arabisasi dari seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah yang dikuasai oleh dinasti Umayyah ini ya. Dan juga pertumbuhan seni musik ya cukup besar pada masa ini, serta pertumbuhan ilmu-ilmu fikih juga ya. Lalu kemudian pada puncaknya setelah kekhalifahan Bani Umayyah runtuh, yang kemudian dijasa pengikutnya membangun kekhalifahan Umayyah di Spanyol, di Andalusia itu, karena pada masa Bani Umayyah ini wilayah Islam sudah mencapai ke Maroko
di Afrika Barat sana yang berbatasan dengan Spanyol di Eropa, sehingga masa dinasti Maya ini mampu menaklukkan Spanyol Eropa dan membentuk peradaban Islam di sana sendiri, membentuk monarki sendiri yang kemudian sisa-sisanya itu tidak berhasil ditaklukkan oleh periode kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini peradaban Islam mencapai puncak gemilangnya, ya, wilayahnya yang sangat luas sampai ke India, ke Asia Tengah, sampai ke Afrika Utara, sampai ke wilayah Asia Kecil dan sebagainya itu. Dan pada masa ini ilmu pengetahuan dan seni sangat berkembang pesat, munculnya banyak ilmu pengetahuan umum, ya, seperti seni, musik, ilmu alam, ilmu kimia, ilmu matematika dan sebagainya. Ini pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ini yang merupakan terah dari keturunan paman Nabi gitu ya, Bani Abbas gitu ya. Pada masa Bani Abbas ini juga terjadi toleransi yang besar terhadap bangsa Persia, terutama yang menganut Syiah ini ya, pada Ahlul Bait ini, sehingga Ahli Sunnah dan Syiah mampu hidup berdampingan dan bersaudara, ya. Tidak seperti Bani Umayyah yang dikejar-kejar itu ya, pada Ahlul Bait itu ya, keturunan Syiah ini ya. Pada masa ini puncak kegemilangannya sangat besar, ya. Hanya kemudian oleh para sejarawan Muslim setelah Kekhalifahan Abbasiyah ini peradaban Islam berangsur-angsur menyusut, ya, meskipun nanti muncul peradaban besar juga di Turki Utsmani atau di India maupun di Azerbaijan maupun di Spanyol. Tetapi menarik, pada masa ini para sejarawan menganggap ini masa kemunduran, ya, kehancuran Abbasiyah ini ditandai dari kemunduran peradaban Islam atau disebut dengan Dark Era, ya. Setelah Abbasiyah runtuh ini disebut dengan masa-masa kemunduran. Nah, kemunduran ini kalau kita baca dan pelajari serta analisis ini ditandai oleh dua hal, ya, oleh faktor internal bukan faktor eksternal, atau oleh konflik internal maupun konflik eksternal. Tapi kemudian konsep ini bisa dipakai untuk melihat perkembangan peradaban Islam di berbagai bangsa di seluruh dunia ini, seperti di Indonesia, di Asia Tenggara, di Cina, di India, di Pakistan, di Eropa, di Afrika dan sebagainya itu. Jadi dua faktor ini, faktor internal itu terjadi karena konflik internal, ya, perebutan kekuasaan antar para khalifah ini, atau juga munculnya kesultanan baru, ya, yang memisahkan diri dari Kekhalifahan Abbasiyah ini karena konflik perebutan kekuasaan ini, yang merupakan sebuah pengulangan periode sejarah dari pertumbuhan awal Islam ini, selalu pada perebutan kekuasaan, karena kekuasaan dianggap sebagai sebuah otoritas tertinggi, sebagai pemimpin politik dan pemimpin agama sekaligus dalam konsep peradaban Islam ini, sehingga terjadi perebutan kekuasaan, dan itu semakin melemahkan kekuatan Bani Abbasiyah ini, ya. Apalagi dengan munculnya kesultanan baru atau monarki Islam baru di India, di Turki, dan di Maroko, Mesir dan sebagainya itu, ya. Lalu yang kedua yang ditulis oleh para sejarawan Muslim adalah faktor eksternal, yaitu serbuan bangsa Mongol, bangsa Cina sana, ya, Cina kuno di sana, serbuan dari Genghis Khan ke Baghdad, ke ibu kota Abbasiyah, yang memperak-peradakan peradaban Abbasiyah, menghancurkan perpustakaan, membunuh ratusan ribu kaum muslimin di situ. Tentara Mongol melakukan ekspansi besar-besaran, ya, ke dinasti Abbasiyah sampai ke Khalifahan Al-Mu'tasim ini terbunuh juga, ya. Dari situlah kemudian peradaban Abbasiyah runtuh, ya. Setelah kekhalifahannya terbunuh dan penghancuran kota Baghdad yang besar oleh serbuan tentara Mongol ini, meskipun pada akhirnya para tentara Mongol dan para raja-raja Mongol, Genghis Khan kemudian masuk Islam, ya, karena tertarik pada Islam, kemudian mendirikan kesultanan di India maupun di Persia ini. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya peradaban Islam itu runtuh karena dua faktor saja, ya. Faktor dari dalam adalah gangguan internal dari dalam,
konflik-konflik internal dari dalam, antar kelompok, antar suku, antar aliran-aliran itu dalam memperebutkan pengaruh-pengaruh politik maupun agama. Lalu yang kedua faktor luar, ya, serangan dari kelompok luar, dari bangsa luar yang memang berambisi ingin menguasai wilayah-wilayah yang pada awalnya merupakan daerah peradaban, wilayah pertumbuhan peradaban Islam. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, ya teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.